Salam, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah melimpah atas hidupmu. Pada pagi hari ini bersama Embun Pagi kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh karena kasih kemurahan-Mu. Engkau telah menyertai di dalam istirahat kami dan bangunkan pagi hari ini dalam tubuh yang sehat. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan akan menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku sekalian, Embun Pagi pada pagi hari ini akan merenungkan satu kebenaran yang diambil dari Galatia 2 ayat 2 dan 3. Demikianlah firman Tuhan katakan, Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka aku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendatipun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui kebenaran pada pagi hari ini, saudara dan saya diajak oleh Rasul Paulus untuk memahami tentang beberapa hal yang benar berkaitan dengan pemberitaan Injil. Saudaraku, yang perlu kita pahami, di mana Rasul Paulus nyatakan bahwa Injil itu untuk semua bangsa. Memang pada mulanya Injil ditujukan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi ketika orang-orang Yahudi menolak Injil, maka Injil itu juga diberikan kepada bangsa-bangsa yang lain. Karena setiap manusia telah jatuh ke dalam dosa dan mereka membutuhkan keselamatan. Melalui Injil inilah setiap orang mereka boleh menerima keselamatan di dalam Tuhan. Saudaraku, Injil yang benar adalah Injil yang memberitakan bahwa keselamatan ada di dalam Yesus, dan berita Injil itu berkaitan dengan bagaimana Yesus telah datang ke dalam dunia dan Dia menjadi manusia, hidup di antara manusia. Bagaimana di dalam hidupnya memberikan teladan kepada manusia, dan Dia rela menjadi hamba yang menderita, sehingga Ia menyerahkan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan Dia harus mati, dikuburkan dan bangkit di hari ketiga, supaya setiap orang percaya mereka memperoleh kemenangan atas maut. Saudaraku, Injil di dalam Kristus Yesus dalam hal ini cukup untuk menyelamatkan manusia. Dalam hal ini Paulus menyatakan bahwa untuk keselamatan maka tidak diperlukan sunat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus menyatakan bahwa orang-orang yang mengharapkan agar Titus disunatkan, mereka dianggap sebagai saudara-saudara yang palsu, sebab mereka orang-orang yang lebih mementingkan tradisi daripada Injil kebenaran. Orang-orang yang mementingkan, mengutamakan tradisi daripada kebenaran firman Tuhan, maka mereka dianggap sebagai saudara-saudara palsu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya harus memahami melalui kebenaran ini bahwa Injil disampaikan
kepada setiap bangsa, bukan hanya kepada satu bangsa tertentu, agar semua manusia boleh memperoleh keselamatan. Yang kedua, keselamatan cukup diperoleh melalui iman percaya di dalam Yesus Kristus, tidak membutuhkan tradisi-tradisi yang lainnya sebagai syarat untuk memperoleh keselamatan, dan salah satunya adalah berkaitan dengan sunat. Setiap orang yang menjunjung tinggi tradisi lebih daripada ini, maka mereka adalah orang-orang percaya palsu, atau bisa dikatakan sebagai saudara-saudara palsu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah ketiga hal yang boleh kita terima melalui perenungan ini, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa, oleh karena kebenaran yang boleh kami terima pada saat pagi hari ini, yang telah kembali mengingatkan kepada kami bahwa Injil diberitakan kepada seluruh bangsa, supaya setiap umat manusia memperoleh keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan melalui kebenaran ini, kami juga boleh memahami bahwa setiap orang yang mengangkat tradisi lebih daripada Injil merupakan orang-orang percaya palsu, dan bisa disebut sebagai saudara-saudara palsu di dalam saudara seiman. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin.